Oke, selamat pagi anak-anak, terus anak kelas 11 UPW. Masih sehat ya, masih semangat kan menerima materi. Hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran pemanduan perjalanan wisata. Ya, lanjutan dari minggu kemarin mengenai pengertian pramuwisata itu ya ada banyak, ada dari Menpar Paustel, ada dari Profesor Dr. Pesiagian dan secara umum dan dari kamus juga ya. Nah, sekarang seperti yang saya bilang minggu kemarin, minggu ini kita akan membahas persyaratan menjadi pramu wisata. Nah, ini ya materi yang sudah saya kasih tadi ya anak-anak. Ini persyaratan pramu wisata ya. Jadi syarat-syarat menjadi pramu wisata itu juga sudah dibuat peraturannya ya sesuai keputusan Menteri Pariwisata. Awalnya ya itu Menteri Pariwisata dulu awalnya adalah Kementerian Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, tapi kalau sekarang Kementerian Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ya, itu sebenarnya sama aja. Nah, ada di pasal 8 bab 3 dijelaskan bahwa persyaratan menjadi pramu wisata itu ya ini bisa dibaca ya, untuk menjadi pramu wisata itu harus memiliki sertifikasi ya. Jadi ada kursus dan ujian tersendiri yang perlu diikuti. Jadi kalau sudah mengikuti kursus dan ujian nanti barulah dikeluarkan badge name-nya ya. Jadi kalau badge name sudah keluar itu artinya izin menjadi pramu wisata itu sudah didapatkan ya. Jadi pramu wisata resmi itu dia punya badge name dan punya surat izin untuk beroperasi menjadi pramu wisata. Jadi kalau tidak ada badge name-nya dan tidak ada surat izinnya, itu adalah pramu wisata liar ya, atau pramu wisata yang ya contohnya pramu wisata lokal itu ya bisa, karena bisa-bisanya aja dia memberikan informasi dan mengetahui informasi setempat. Nah, begitu ya. Nah, kemudian adalah materi ujian dan bentuk sertifikasi dan badge name pramu wisata atau pengatur wisata itu sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kepariwisataan. Itu jelas. Kemudian tanda pengenal dan sertifikatnya itu disahkan oleh pejabat negara setempat ya, gubernur atau kepala daerah di mana dia berdomisili, boleh daerah tingkat 1 atau tingkat 2 ya. Nah, untuk mengikuti kursus atau ujian pengatur wisata, nah pengatur wisata pun ada kursus dan ujiannya. Nah, bisa kamu baca syarat-syarat pengatur wisatanya ada berapa dari A sampai G ya. Ini dia. Dan sudah sangat jelas sekali, tidak ada bahasa yang tidak bisa dimengerti di sini anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk ujian dan kursusnya pramu wisata muda. Jadi pramu wisata itu ada pramu wisata muda dan pramu wisata madya. Pramu wisata muda ini berarti pramu wisata yang pengalaman awal ya. Dia mengawali, masih awal. Jadi kan ada yang amatir, ada yang profesional, contohnya seperti itu ya. Jadi pramu wisata muda ini dia memang masih muda, kan jelas ya. Karena umur serendah-rendahnya pun 18 tahun dan pendidikan serendah-rendahnya adalah SMA. Tapi ingat, dia tetap harus menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing. Bukan hanya bisa tetapi lancar. Nah, oke. Dan pramu wisata madya inilah lanjutan dari pramu wisata muda. Jadi pramu wisata madya ini dia dikategorikan di tingkat yang profesional. Dia sudah di level yang profesional ya anak-anak. Jadi kalau atlet itu ada atlet amatir dan profesional ya. Jadi dia kalau madya ini udah benar-benar profesional sekali karena pengalamannya sudah sangat banyak ya, jam terbangnya sudah tinggi, itu dia maksudnya ya. Syaratnya apa saja? WNI, umur serendahnya 22 tahun, menguasai bahasa Indonesia dan satu bahasa asing dengan lancar, itu sama ya. Syarat-syaratnya hampir sama, hanya beda di umur. Dan untuk menjadi pramu wisata madya, dia terlebih dahulu harus memiliki sertifikat pramu wisata muda dan sudah berpengalaman menjadi guide itu selama 3 tahun. Nah, itu ya. Nah, kenapa persyaratan ini perlu dibuat peraturannya?
Itu adalah untuk melakukan penertiban terhadap pramuwisata yang liar tadi yang saya bilang ya, yang tidak terdaftar. Jadi untuk menjaga nama baik ini Persatuan Pramuwisata ya, itu dia. Jadi kalau ada pramuwisata atau tour guide yang melakukan hal yang tidak senonoh, contohnya ya yang tidak senonoh, ini bisa kita laporkan ke Persatuan Pramuwisata Indonesia. Karena apa? Kalau memang dia sudah pramuwisata yang terdaftarkan, nah itu bisa kita laporkan dan bisa ditindaklanjuti. Ya, baik pencopotan surat izinnya melakukan operasi sebagai tour guide secara resmi, atau dia punya sanksi-sanksi lain gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, kalau kita memakai pramuwisata yang tidak bersertifikat ya, tidak resmi istilahnya, nah maka kalau ada kejadian atau pengalaman tidak mengenakan itu kita tidak tahu kita mau lapor ke siapa. Nah itu salah satu keuntungannya ya anak-anak. Nah saya rasa sudah cukup jelas ya mengenai syarat-syarat pengatur wisata, pramuwisata muda dan pramuwisata madya. Nah ini dipahamin dulu ya, siapa tahu kalian pengen nanti jadi guide, inilah syarat-syaratnya ya kan. Nah next week kita akan membahas mengenai penggolongan pramuwisata ya, itu minggu depan akan saya kasih materinya berikut penjelasannya ya. Tetap jaga kesehatan, jangan bermalas-malasan belajar. Oke, see you untuk minggu depan di materi yang sama. Nah absennya jangan lupa ya kids ya, bye bye.